Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Rizky dari D4TI 2A. Jadi di sini saya akan melakukan konfigurasi jaringan sesuai dengan topologi di dalam layar ini. Nah, di sini untuk topologinya itu sendiri ada dua network, yaitu network defaultnya itu yang biasa saya gunakan yaitu network 56, akan tetapi di topologi ini berbeda menggunakan network 11. Tapi saya akan melakukan konfigurasinya itu menggunakan network 56. Kemudian di sini di sampingnya itu menggunakan network yang lain yaitu network 10, tetapi nanti akan saya praktekkan menggunakan network yang 55. Nah, di sini untuk pembagian dua networknya itu disambungkan melalui router, yang dimana untuk pembagiannya itu yang defaultnya itu biasanya menggunakan ETH0, kemudian untuk DHCP servernya itu menggunakan ETH1. Tentunya di sini menggunakan network yang berbeda ya. Di sini 11 dan juga di sini 10. Akan tapi yang saya praktekkan nanti itu ETH0-nya yaitu network 56, kemudian ETH1-nya itu network 55. Baik, di sini sudah saya lakukan pembukaan VirtualBox semua, yang dimana yang pertama yang ini kita close aja dulu, nanti ini fungsinya nanti kita pas melakukan percobaan ya, jadi tidak perlu dibuka sekarang. Nah, di sini kita masuk ke dalam PC12 yaitu routernya terlebih dahulu. Nah, di sini sesuai dengan modul untuk pembuatan routernya itu diawali dengan pengaktifan ETH satunya. Jadi kan kalau defaultnya ETH0 ya. Jadi kalau misalkan kita pakai adapter 2, untuk itu ETH satunya akan nyala gitu. Kemudian di sini kita lakukan konfigurasi IP address, yang dimana nanti kita gunakan ETH0 dan juga ETH1. Jadi kalau kita buka router kita, nano etc network interfaces. Nah, di sini telah kita konfigurasi menggunakan ETH0 dengan IP 56.1, yang dimana nanti 56.1 itu menjadi gateway dari setiap PC-PC yang ada. Jadi gateway itu maksudnya jembatan lah dari network 56 ke network 55. Nah, di sini untuk ETH1-nya menggunakan network 55 dengan IP address-nya itu 55.1. Di sini sebagai konfigurasinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu hasil konfigurasi itu kita restart. Nah, di sini kita tidak perlu restart karena sudah kita restart sebelumnya. Nah, kalau kita if config, maka akan terlihat kalau kita sudah melakukan konfigurasi. Nah, di sini sudah terlihat ETH1-nya yaitu 55.1. Nah, di sini saya memiliki kendala bahwasanya ETH0-nya itu tidak bisa kelihatan dan juga tidak bisa di scroll ke atas. Jadi bisa kita cek melalui interface saja. Nah, kemudian di sini setelah kita mengkonfigurasi ETH0 dan juga ETH1-nya, di sini kita mengaktifkan IP forwarding. Nah, fungsinya ini agar bisa melakukan transfer data antara dua jaringan atau dua network tadi. Jadi router ini akan menghandle network 56 dan juga 55. Nanti network 56 dan juga 55 itu bisa berkomunikasi antara network tersebut melalui router ini. Akan tetapi kita harus menyalakan juga IP forwardingnya ini. Cara menyalakannya yaitu kita melakukan atau mengaktifkan net IPv4 IP forward sebenarnya satunya di dalam file etc sysctl.conf. Kita coba saja
etc sys ctl.conf. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita hilangin tanda pagarnya yang sebelumnya kayak gini. Jadi kita hilangin saja pagarnya jadi kayak gini. Jadi otomatis dia akan ke buka ininya IPv4-nya gitu. Kemudian setelah kita hilangkan, kita bisa cek di sini dengan hasil konfigurasinya kita dengan komen sjsctl -p. sjsctl -p. Nah, di sini untuk net IPv4 IP forwardnya udah nyala. Nah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP tables, yang dimana untuk query-querynya seperti dalam modul. Akan tapi saya tidak akan melakukannya di sini karena sebelumnya sudah saya lakukan. Takutnya terdapat error kalau kita melakukannya 2 kali. Nah, di sini kita akan jelasin saja. IP tables di sini kita membuat atau konfigurasi IP tablesnya dengan IP ETH1-nya. Nah, di sini ETH1 kita kan kita menggunakan ETH0-nya. Jadi kita ETH0-nya kan defaultnya kita tuh 56.0. Jadi di sini kalau kita tulis IP tables min t min a post routing min s 92.168.56.0/24. Nah, min j masquerade. Nah, jadi nanti di sini diganti menjadi network dari ETH0 kita. Karena ETH0 kita 56.0 untuk defaultnya, jadi kita ganti ETH56.0 di sininya. Saya akan hapus kembali. Lalu lanjut ke query selanjutnya, yaitu iptable save. Lalu echo up command iptables restore. Bla bla bla. Nanti kita kalau ini udah berjalan, kita bisa cek ke dalam interface kita. Jadi kalau kita coba cek di interface nano etc network interfaces, kita scroll ke bawah. Nah, di sini up command iptablesnya udah tersedia dalam router kita. Jadi di sini router kita sudah bisa melakukan dua komunikasi jaringan, dua jaringan atau dua network. Jadi bisa antara komunikasi melalui network router ini. Nah, di sini ada keterangan cek hasil konfigurasinya. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan atau pengujian gitu. Di sini kita menggunakan klien yang IP-nya sama dengan router. Kita coba menggunakan klien A ya. Kita gunakan klien A. Kita ping saja gateway dari routernya 11.168.56.1. Nah, ini untuk gateway dari ETH0-nya. Kita ping. Nah, ini berjalan. Jadi kalau kita lihat di sini dari klien A ini Linux, kita melakukan pengecekan arus dari klien A ke router kita. Apakah dijawab oleh router atau tidak? Makanya kita cuma melakukan uji coba pengujian router tadi. Nah, di sini jalan, kita Ctrl C. Kemudian kita coba lagi dengan gateway yang ETH1-nya, yaitu 55.1. Nah, kita buka untuk klien A-nya. Tadi untuk ETH1-nya itu 55. Nah, di sini sama aja jalan, jadi otomatis dari klien A ke router yang nantinya akan ke sini itu udah lancar jalurnya gitu. Oke, setelah itu kita melakukan konfigurasi terhadap DHCP servernya. Kita buka aja DHCP servernya. Nah, di sini sebelumnya kita lakukan konfigurasi IP terlebih dahulu. Itu nano etc network
interfaces. Nah, di sini kita menggunakan ETH0 dan juga ETH1 ya. Untuk ETH0-nya itu sama seperti tadi menggunakan network 56, akan tetapi untuk IP-nya di sini saya menggunakan 56.10 dengan gateway 56.1 otomatis. Jadi kalau kita menggunakan, oh ya, jadi di sini satu hal yang penting, nanti bisa terdapat error kalau kita tidak menambahkannya, itu kita menambahkan gateway di setiap server sesuai dari ETH-nya masing-masing. Nah, di sini kan DHCP servernya kan akan berkomunikasi menggunakan ini 56.1 tuh. Jadi nanti kita harus nambahin gateway-nya masing-masing. Di sini saya udah nambahin. Untuk ETH0-nya itu menggunakan gateway 56.1. Kemudian untuk ETH1-nya menggunakan gateway 55.1. Nah, ini sering yang banyak keliru tuh, kita ngeping tapi gagal. Karena memang kita belum menambahkan gateway dari setiap server itu. Jadi kita coba ping, error, kita bingung kan, jadinya pusing juga kan. Jadi kita nambahin gateway di sini sebagai jalur untuk komunikasi antara server melalui router. Jadi gateway-nya ini IP dari routernya, jadi istilahnya gitu lah. Jadi untuk ETH1-nya itu 55.1. Saya close saja DHCP-nya. Kemudian kita buka modulnya saja biar lebih jelas. Nah, di sini kita melakukan penginstalasian DHCP servernya, yaitu apt-get install DHCP server. Nah, DHCP 3 garing server. Nah, di sini karena saya sudah memasangnya, langsung saja ke konfigurasinya saja. Jadi karena instalasinya cuman menambahkan optical drive-nya 1, kemudian langsung apt-get install, langsung udah terinstall gitu. Nah, di sini untuk konfigurasinya akan saya jelaskan untuk DHCP servernya. Nah, di sini di dalam modul menyuruh kita untuk melakukan konfigurasi terhadap dhcpd.conf. Langsung saja kita langsung masuk ke dalam filenya. Nah, dhcp.conf. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi. Nah, di sini awalnya kan di sini pagar tuh. Kita hapus saja semuanya dari awal. Nah, kalau dari video dari Bapak itu option routersnya masih dipagarin. Akan tetapi kan kita menggunakan router nih. Nah, jadi kita hapus mas pagarnya itu agar kita nanti pada praktikum ini kita menggunakan routers. Nah, di sini untuk subnet-nya kita menggunakan ETH1 yaitu 55.0 dengan netmask-nya itu 255.255.255.0. Kemudian range-nya di sini 50 sampai dengan 150 dengan domain name server yaitu DNS server kita itu 56.17. Nah, 56.17 itu kita dapat dari DNS server kita ini. Kalau kita if config, nah di sini tertulis 56.17 ya. Jadi kita masukin di sini dengan nama servernya apa, server1.praktikum.com. Saya minimize dulu. Kemudian setelah kita hapus semua pagarnya dan juga option routersnya, kita jangan lupa masukin gateway dari ETH1-nya. Kemudian broadcastnya juga jangan lupa, langsung saja kita close. Dan nanti jangan lupa di save ya, karena saya sudah save, jadi tidak perlu save lagi. Kemudian kita melakukan penambahan interface dalam DHCP ini. Jadi pada dasarnya kan kita biasanya kan menggunakan satu interface, yaitu ETH0. Nah, sekarang kita bisa menggunakan dua interface. Akan tetapi untuk penggunaan dua interface itu kan kita melakukan forwarding tuh tadi, jadi bisa dua interface. Nah, sekarang kita inisialisasikan ETH berapa aja yang kita pakai gitu. Nah, di sini saya akan buka saja. Ya di sini. Nah, di sini saya melakukan penambahan yang awalnya di sini
kutip 2 saja, tidak ada isinya. Nah, jadi kita nambahin ETH0 dan juga ETH1 karena nanti kita menggunakan ETH0 dan juga 1 kan. Kemudian kita melakukan kita close saja. Kemudian kita lakukan restart terhadap DHCP 3 kita. Nah, ini penambahan inisialisasi interface-nya. Nah, setelah sudah, kalau sudah di sini kita disuruh untuk IPv4-nya kita automatically. Jadi nanti si PC Windows akan dapat DHCP-nya dari automatic karena dari DHCP server gitu maksudnya. Oke, langsung saja mungkin kita melakukan pengujian terhadap belum. Di sini kita klien kita harus ada yang dari DHCP-nya, IP-nya gitu. Seperti ini kan di sini untuk PC client B sama PC Windows kan dari DHCP server tuh. Jadi kita tidak perlu inisialisasikan gitu. Kalau kita lihat di sini untuk klien B-nya, kita coba buka klien B-nya. Karena di sini kan pada modul kan kita lakukan pengujian. Akan tetapi untuk klien Linux-nya menggunakan ini inet DHCP. Jadi kalau kita coba cek di sini klien B-nya, kita coba nano aja, nano etc network interfaces. Nah, di sini ETH1-nya saya gunakan ETH1 karena memang dia posisinya di kanan, karena kan di kanan itu dia ETH1 ya. Nah, di sini ETH1 client B. Kemudian untuk IP-nya itu kita pakai DHCP, jadi otomatis gitu. Kalau kita if config, nah di sini ETH1-nya kita dapat IP 55.10. Di bagian kanan saya ini 55.10. Jadi otomatis dia sudah dapat IP dari networknya dari DHCP servernya atau ETH0-nya, yaitu 55.0 networknya. Nah, di sini kita dapat IP dari DHCP-nya 55.100. Kemudian kita coba melakukan ping dua network ini. Jadi pada dasarnya kita coba pengujiannya itu dari klien A ke klien B, klien A ke DHCP server, kemudian sebaliknya klien B ke DNS server, klien B ke HTTP server, klien B ke FTP server, klien B ke klien A. Tapi di sini ada note-nya, yaitu setiap server ini kita tambahin gateway-nya masing-masing. Gateway-nya ini ya. Jadi gateway-nya itu 56.1 masing-masing. Jadi kalau kita cek masing-masing, kita cek mulai dari DNS servernya dulu. Di sini nano etc network ya, network interfaces. Nah, di sini saya melakukan penambahan gateway-nya nanti agar bisa pengkomunikasiannya itu melalui router. Jadi kita nambahin gateway-nya 56.1 untuk DNS servernya. Ini kita cek lagi di sini HTTP server nano etc network interfaces. Nah, di sini kita gateway-nya juga sudah nambah di sini 56.1. Kalau kita tidak nambah, jadi dia tidak bisa. Karena memang jalurnya tidak ada gitu. Tidak ada gateway-nya. Karena memang kan kalau kita inisialisasi menggunakan jalur router, maka harus ada gateway-nya gitu. Sini udah ada, kita close saja. Kemudian kita lakukan pengujian atau ping terhadap server ini. Jadi kita coba dari klien A ke klien B terlebih dahulu ya.
klien A, sini klien A ke klien B. Klien B itu IP-nya 55.100 ya. Ping salah, ping 192.168.55.100. Nah di sini dari klien A ke klien B itu berhasil. Oh ya, di sini saya akan nampilin dulu untuk IP dari klien A itu berada di network 56, sedangkan untuk klien B berada di network 55. Saya akan contoh if config saja. Nah di sini IP-nya itu ETH0 dengan 56.2 IP-nya. Jadi otomatis sudah tersambung melalui router tadi dengan gateway 56.1 dan juga 55.1. Kemudian kita coba klien A ke sebaliknya klien B ke klien A gitu. Kita coba klien B ke klien A. Ping 192.168.56.2. Nah di sini berhasil untuk pingnya. Kemudian klien B di sini ke DNS server dulu ya. Klien B DNS server. DNS server di sini IP-nya 56.17. Kita coba ping 192.168.56.17. Nah di sini berhasil untuk pengujian terhadap DNS servernya. Kita close saja. Kemudian dari DNS server maaf, klien B ya. Nah kemudian dari klien B ke HTTP server, kita buka HTTP servernya. Nah di sini untuk IP dari HTTP server itu 56.20. Kita coba ping 56.20. Nah di sini udah tersambung 56.20-nya. Berarti sudah bisa ya komunikasi antar klien B melalui router ke HTTP server melalui gateway dari routernya itu. Kemudian ke FTP servernya. Kita buka FTP server. Nah di sini kita pindah di sini dulu FTP server. Kita coba cek IP dari FTP server yaitu 56.7. Coba kita ping 7. Nah berhasil jalan. Jadi otomatis bisa tuh kita komunikasi melalui FTP servernya gitu. Kemudian kita coba melakukan klien A ke DHCP servernya gitu. DHCP servernya tadi menggunakan if config 5510 sama 5610 ya. Kita coba ping melalui klien A, yang mana klien A itu di network 56 ke DHCP server. Nah, kita coba ping 192.168.56 terlebih dahulu .10. Nah di sini jalan. Nah ini karena duplikat, karena memang MAC address-nya atau apa ya, itu banyak melakukan ngeping gitu, jadi duplikat istilahnya gitu. Nah kita ping ke 55. Nah bisa juga sama aja karena memang dia menggunakan dua ETH0 sama ETH1 atau interface gitu. Berhasil. Jadi kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dengan dua network dengan gateway dari router tersebut, yang dimana gateway yang saya gunakan yaitu ETH0 nya adalah 56.1 untuk gateway-nya. Untuk ETH1 nya yaitu menggunakan 55.1. Dan itu sudah berjalan dengan lancar.
yang dimana nanti tadi kita coba ngeping dari masing-masing PC dari klien B ke semua server ini berhasil, kemudian dari klien A ke DHCP dan juga klien B itu berhasil. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan juga yang dapat saya praktekkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata ataupun praktek yang saya lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih untuk Pak Yusril untuk tutorial dan juga modul-modulnya. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.